Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Andras Napoleon berbagi cerita. Jadi apabila nanti sudah pengalaman saya pribadi 3 kali tamat Quran terjemahan, ini kita akan memiliki basic memory. Namanya basic memory itu semacam segala hal yang ada di dunia ini akan kita bisa referensi pada bacaan kita Iqra dari Quran, karena semua masalah kehidupan sudah ada di Quran. Anak durhaka, istri yang durhaka, orang tua yang durhaka, manusia yang serakah, semua masalah kehidupan ada diceritakan di Quran. Tidak ada yang tidak ada. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita akan tahu ada di Quran. Itulah basic memory. Nah, kalau kita terus membaca Iqra Quran terjemahan, kurang lebih 7 kali kita akan memiliki, mudah-mudahan mendapat furqan. Mendapat furqan ini kita sudah bisa membedakan gitu. Misalnya susunan Quran itu eksak gitu, antara sholat dan zakat itu selalu sama itu. Jadi dia tidak sembarangan. Nah, disinilah susunan huruf dan lain-lain itulah yang melahirkan bahasa matematik itu. Jadi susunan yang pasti. Jadi kalau Kiai dipahami bahasa secara matematis itu bisa membuktikan bahwa ayat-ayat itu kelipatan angka 19 gitu. Jadi ada satuannya. Nah, kita sudah 7 kali tamat tuh udah mulai tanda-tanda bisa membedakan. Tapi mungkin belum dapat furqan, tapi kita udah mulai mengenali karakter dari Quran sedikit. Nah, apabila kita udah 10 kali tamat Quran terjemahan tuh, kita biasanya diuji dengan kedudukan. Nah, ujian-ujian ini belum tentu kita berhasil melampauinya gitu loh. Jadi kita akan diuji. Makanya waktu di Al-Baqarah awal ada yang mengaku beriman, dinyatakan di ayat itu bahwa itu belum beriman, itu baru tunduk. Apabila sudah beriman akan diuji dengan musuh-musuh gitu. Sebab ada musuh, orang yang beriman kepada ayat-ayat pencipta langit dan bumi ini akan dimusuhi oleh iblis. Itu udah statement dari penciptaan manusia sebagai khalifah. Nah, selanjutnya kalau kita bisa terus melampaui 10 kali tamat, kita akan mudah-mudahan akan bisa mendapat furqan, pembeda. Nah, apabila kita sudah dapat furqan, bisa membedakan baik buruk, ada 2 suara gitu. Ada suara baik dan buruk. Kalau kita belum mendapat furqan nih, pikiran kita tunggal, kita selalu menganggap diri kita benar. Kita nggak tahu benar apa salah gitu. Ya, tapi dengan dasar Quran, jadi benar salahnya bukan dengan dasar-dasar lain gitu. Bahwa fanatisme itu berbeda. Orang fanatik itu sembarangan, tidak peduli benar atau salah, yang penting kepentingannya yang terlindung, itu fanatik. Jadi setelah dapat furqan, mungkin kita akan mulai melakukan pengkajian dalam hidup ini, bahwa ini banyak yang enggak sesuai dengan ayat-ayat Tuhan nih. Nah, ruh kita biasanya terpanggil untuk memberi peringatan, karena ada perintahnya itu. Manusia ini begitu dia mulai terpanggil sebagai khalifah, dia akan melakukan tugas-tugas yang ada di Quran. Jadi bukan sekedar ritual ya. Jadi makanya dibilang sholat itu mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Jadi dia akan melaksanakan perintah-perintah yang ada di Iqra-nya itu, hasil belajarnya itu sesuai petunjuk. Dia mulai melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan selalu berusaha berbuat baik, mencegah kejahatan. Nah, ini dia akan mengalami proses, ya itulah para nabi. Terjadi pergolakan ketika Nabi Muhammad di Mekah, dia harus menghadapi
keluarganya sendiri yang iri dengki segala macam. Nah, itu perjalanan selanjutnya. Jadi kita nanti mulai membutuhkan pertolongan Robbil pencipta kita, sehingga mulai berasa tuh ada pertolongan dari cipta langit dan bumi ketika kita melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan di ayat-ayat pencipta itu. Yang tidak melaksanakan juga akan mendapatkan sesuatu, dia bisa seolah-olah malah seperti tambah disayang Tuhan, istijrot gitu. Ya sama dengan iblis melawan perintah Tuhan, malah permohonannya dikabulkan sampai kiamat, dia bisa enggak. Jadi inilah keluasan kekuasaan Tuhan tuh, bukan orang salah terus dia siksa saat ini, belum. Dia kasih dipur, malah diberi lagi dulu kalau atau ditambah kesesatannya dan lain. Nah, sampai ketika ruhnya itu semakin dominan, maka fisik ini tidak terpengaruh lagi, jadi dominan. Jadi ketika kita masih fisik kita yang lebih dominan, kita disakiti orang marah. Tapi ketika ruh yang dominan, kita disakiti orang mungkin tersenyum. Ya itulah Nabi Muhammad ketika dianiaya, ditaif, dia tidak marah karena ruhnya lebih dominan. Nah, ini sudah aktif ruh ini, udah ada nur ini udah ada dimensi cahaya. Nah, selanjutnya ya kita akan mencapai perjalanan sampai di ujung Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Inilah Isra Mi'raj. Sampai kemana kita akan memperoleh posisi. Jadi posisi di samping Rob ini bertingkat-tingkat sudah dijelaskan, dan kita disuruh mencari. Nah, bertingkat-tingkat ini sesuai ilmu. Nah, jadi perjalanan kita itu akan membuktikan ilmu-ilmu yang ada dari kitab ilmu Quran dan kitab cahaya ini. Jadi cahaya yang seperti kita tahu, gelombang HP aja ada 4G, 3G, ada 5G sekarang. Begitu juga dengan Pentium, ada Pentium 1, Pentium 2. Ya itulah bertingkat-tingkat. Jadi ruh itu nanti ada grade-nya. Gelombang itu ada grade-nya. Nah, gelombang-gelombang rendah akan membatu, akan mati. Itu yang dibilang hati lebih keras dari batu. Gelombang-gelombang tinggi akan naik. Itulah dia akan melihat sungai-sungai di bawahnya mengalir. Kalau sungainya di atasnya berarti dia di bawah sungai, dia mungkin batunya di dalam sungai di bawah. Derajatnya lebih rendah dari binatang melata. Binatang melata masih di atas tuh tanah atau di dalam sungai. Ya, ini penggambaran-penggambaran yang sangat gamblang di Quran untuk kehidupan manusia, sangat sederhana mempelajarinya. Nah, yang dapat hikmah akan masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yaitulah mampu menciptakan mobil, pesawat, bangunan yang berguna untuk orang lain. Ini level yang mendapat hikmah namanya. Jadi setelah kita dapat Furqan, kita akan mulai mendapat hikmah, mendapat yang lebih tinggi, dan itu karunia yang besar dinyatakan. Ya, mudah-mudahan banyak dari orang-orang yang membaca Quran terjemahan ini akan memperoleh kenikmatan, terbebas dari kesesatan, jauh dari kemungkaran. Tapi ya ini semua pilihan hidup yang memang silakan memilihnya. Itulah demokrasi pencipta langit dan bumi. Kekuasaan sebagai khalifah diberikan, penggunaannya diserahkan mau pakai petunjuk atau tidak. Nah, nanti ada hari perhitungan. Hari perhitungannya hari matematika, dihitung semua dengan pasti, tidak ada lagi kebohongan. Kalau lisan kita masih bisa berbohong. Nah, inilah
era Dajjal itu ketika lisan ini berkuasa, semua kebohongan. Nah, di hari kemudian, hari perhitungan itu hari matematika, semuanya eksak. Mudah-mudahan semakin banyak seperti orang-orang yang ilmuwan, orang-orang yang pelajari Quran terjemahan di seluruh dunia, banyak yang dapat hikmah, hidayah. Sementara kaum muslimin yang sudah beriman keturunan berabad-abad kadang tersesat, jadi fanatik, malah merusak. Malah mereka menganggap keramat tuh ayat-ayat Quran, mereka nggak tahu telah disimpangkan dengan bahasa-bahasa Quran sebagai surat kabar. Ya, mudah-mudahan semakin banyak manusia yang bisa diselamatkan, khususnya manusia-manusia Indonesia, kaum muslimin muslimat, sehingga kita akan bisa hidup saling berdampingan di era perserikatan manusia dengan teknologi digital. Kita bisa saling telepon Amerika, Kanada, Asia. Hari ini orang-orang bersahabat di mana-mana, seperti yang mendirikan YouTube ini. Ada orang Bangladesh, ada orang China, ada orang Eropa. Sekarang udah nggak ada masalah. Jadi masalah-masalah kalau punya niat baik, maka insya Allah akan dibimbing menyentuh Iqra, baca Quran terjemahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.